minta doa nih buat Oh. selamat sekeluarga Pak. Amin. Kasih kesembuhan. Amin, amin, amin. Iya. Dulu Pak yang Iya. 15. Kita kan dulu ya. Khususon ila Syekh ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Khususon ila Syekh Jalaluddin Asyuti wa Jalaluddin Mahali. Nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doain buat Bu Selamat beserta keluarganya, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya, diangkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada seluruh umat manusia. Tapi di dalam tafsir Jalalain, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi yang dimaksud tafsir Jalalain ini maksudnya nas ini larinya kepada ahlu Makkah. Iya, iya maksudnya ahlu Mekah itu artinya orang ahli Mekah yang ada di Mekah saat itu pas ayat itu turun gitu. Tapi hitobnya kepada kita semuanya umat manusia hitobnya maksudnya di dalam tafsir gitu. Jadi pada saat itu ayat ini turun di Mekah ngajak kepada seluruh manusia untuk ngabdi kepada Allah. Ubudu, beribadahlah kalian ya, wahadu, dan mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah lah kalian. Rabbakum, Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Tuh, Allah menjelaskan dengan bahasa manusia, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Ay ansha'akum, yang telah menciptakan kalian, walam takunu syai'an, dan tidaklah kalian ya dan janganlah kalian gitu ya menyekutukan Allah dengan sesuatu. Walam takunu syai'an, dan tidaklah kalian itu ya istilahnya menjadi sesuatu. Jadi maksudnya maksudnya Allah yang menciptakan kalian, walimat takunu, dan apa-apa yang yang telah dijadikan sesuatu. Jadi maksudnya pada saat itu orang kafir Mekah pada menjadikan sekutu sama Allah, menyembah Tuhan selain Allah, disinggung oleh Allah. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kalian. Maksudnya siapa? Allah. Wa khalaqal ladzi wa khalaqa walladzina min qablikum, dan wa khalaqa, yang telah menciptakan orang-orang min qablikum sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Itu ya, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang
takwa wa biibadatihi, dengan menyembah Allah, ya menyembah Tuhan kalian yang menciptakan kalian, iqabahu, dan yang menyiksa kalian, gitu. Jadi maksudnya apa? Kalau orang yang baik, taat, itu akan yang ibadah kepada Allah akan mendapat pahala, ya dibalas dengan pahala syurga. Wa iqabahu, dan menciptakan, maksudnya yang orang-orang yang ingkar itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Wa ala fil asli litaraji wa fi kalamihi ta'ala litahqiq. Maksudnya kalau kata la'ala di sana, la'alakum tatakun, kalau kalian itu menyembah kepada Tuhan kalian, yaitu maksudnya Allah, mudah-mudahan atau pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana cara menyembah Allah? Mengikuti ajaran Rasul, yaitu bersyahadat. Tadi kita sudah baca syahadat, sholat. Kita sudah sholat. Terus apa? Puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu mah yang tadi disebutkan itu ibadah-ibadah pokoknya. Gitu ya, yang wajib. Ada ibadah-ibadah yang wajib tapi bukan yang pokok. Misalnya ada yang, kalau itu ibadah mahdhah dalam bahasa agamanya, tadi yang rukun Islam. Kalau kalau berbuat baik yang lainnya wajib juga, tapi ghair mahdhah namanya. Ibadah wajib tapi tidak tertentu, tidak ditentukan. Misalnya seperti seorang suami memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, wajib, gitu. Ya. Terus seorang anak mengabdi kepada orang tuanya, merawat orang tuanya, kayak Bu Ahmad nih, luar biasa. Rumah ada orang tua, tinggal di rumah kita, keberkahan yang sangat luar biasa. Keberkahan dalam segala hal, insya Allah. Itu malaikat tiap hari masuk ke rumah itu tuh. Makanya ngedoanya yang benar tuh. Insya Allah mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ibadah-ibadah yang lainnya yang berbuat baik, seorang istri taat sama suaminya, itu ibadah yang luar biasa. Pahalanya sangat besar, wajib, dan pahalanya sangat besar. Nah, ibadah-ibadah yang semacam ini diantaranya tadi ya, itu disebutnya wajib tapi ghair mahdhah. Kalau yang tadi mah yang awal telah ditentukan namanya, itu seperti sholat, puasa, disebutnya ibadah mahdhah yang telah ditentukan waktunya, gitu Bu ya. Tentukan waktunya. Sholat kan ada waktunya ya. Iya. Jarang-jarang lagi sholatnya. Subuh, nunggu ke duhur berapa jam tuh? Jarang, jadi nggak sholat dulu gitu. Maksudnya di antara duhur dari subuh ke duhur itu kita ada ibadah-ibadah yang lainnya. Ibu nyuci pakaian suami gitu ya, ibu merapikan rumah, itu ibadah gitu, bernilai ibadah di hadapan Allah. Makanya kalau kita ada niatnya membersihkan rumah itu kan berat ya Bu ya. Ya kelihatan saya mah berat gitu. Ya, iya kalau kebiasaan ibu-ibu mah ramanya enteng bener gitu ya, enteng gitu ya. Tapi iya iya, karena kadang-kadang saya cuma nyapu ngepel aja perasaan capek bener gitu ya. Gitu, enggak biasa gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu udah biasa, dan kalau sudah begitu niatnya ibadah ikhlas karena Allah, itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati juga jadinya nyaman, walaupun capek tapi enggak ngegerutu gitu. Ya. Ibu sangat luar biasa tuh. Kalau ibu-ibu mah sebenarnya lebih kuatan perempuan daripada laki-laki. Ngerawat anak aja ngerawat anak. Ya, ibu-ibu mah kuat gendong dari sini sampai ke depan. Kadang-kadang bapaknya mah baru ntar udah itu. Ngomong anak aja enggak. Iya. Itu makanya hebat. Makanya wanita itu sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki. Itu dalam segala hal gitu ya Bu ya. Gaya. Makanya di situ kalau misalnya seorang laki-laki tidak ada istrinya itu biasanya akan
pincang. Karena apa? Karena begini Bu ya, contoh ini misalnya ya. Kita perhatikan di sekeliling kita, seorang suami ditinggalkan istrinya punya anak, itu rata-rata anaknya kurang sukses. Karena apa? Kurang open seorang suami itu sama anak. Tapi kalau misalnya seorang istri ditinggal suaminya, tapi anaknya bisa sukses. Tetangga saya tuh dua-duanya meninggal sama suaminya, tapi anak-anaknya sekarang alhamdulillah sudah pada kerja semuanya, sekolahnya ya lumayan pada tinggi-tinggi, pada kerja gitu. Kalau bapak-bapak kayaknya kurang sukses, gitu. Anak malah terbengkalai, ya. Iya, kayaknya karena begitu kayaknya Bu. Kebanyakan. Ya, ini saya kadang-kadang suka menjadikan pelajaran kalau ngelihat di depan itu, bukan berarti lihat janda kita seneng, enggak gitu ya, artinya buat pelajaran, oh ternyata perempuan lebih hebat ya diciptakan oleh Allah ketimbang laki-laki itu Bu ya. Terus apa lagi? Nah, kalau kewajiban-kewajiban yang lain itu masih banyak ya. Ya diantaranya ya akrab dengan keluarga, dengan tetangga, itu juga kewajiban. Ada hak-hak sesama muslim, berbuat baik lah gitu ya, berbuat baik. Terus apa lagi? Di dalam ayat selanjutnya ya, alladzi, Allah memperkenalkan dirinya nih Bu ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa binaa. Ya. Alladzi, dialah Tuhan yang telah menjadikan, ay khalaqa, menciptakan lakum bagi kalian arda, bumi, firasya, sebagai hamparan. Tuh. Bumi itu sebagai hamparan. Ay halun, ya. Keadaannya bisaton, yaptarishu, seperti apa namanya, hamparan lah gitu ya, permadani yang menghampar gitu kan. Kalau kita di bumi itu semakin macam begitu Bu ya, kita lewat kemana aja bumi itu ada di bawah kita kelihatannya rata, walaupun para ahli pengetahuan katanya bumi itu kayak telur bentuknya gitu ya, bentuknya ya. Tapi kalau kita duduk di mana saja, Ibu kan pernah ya, Ibu di Tangerang nih sekarang tinggalnya, pergi ke Padang, sama tanahnya begini rata. Pergi ke Arab, tanahnya juga rata. Pergi kemana aja tanahnya rata. Itu yang dimaksud sebagai hamparan. Walaupun para ahli ilmu pengetahuan mengatakan bumi itu seperti telur, mungkin perlu diteliti lagi gitu ya dalam segala ini. Karena katanya bumi bentuknya bulat gitu ya, kayak telur gitu ya, gitu. Itu mungkin bisa diteliti lagi. Apa yang dimaksud dengan firasyan di sini? Ya mungkin ya bumi itu semacam itu, tapi manusia yang berpijak di bawah, di atasnya sama seperti hamparan, seperti hamparan permadani, di mana aja sama rata gitu ya. La ghayata fi sholabati. Ini mah tafsirnya Bu ya. Wala yunati falam yukin istiqrarun 'alaiha. Wa samaa binaa, dan langit itu sebagai atapnya, saqafan. Langit sebagai atap